Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfira dengan NIM 1803842020021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian literatur saya yang berjudul Pemanfaatan Google Classroom sebagai media pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Puji Astuti, SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah seminar pendidikan matematika yang telah memberi arahan serta bimbingan kepada saya untuk menyelesaikan artikel ini. Selanjutnya, komponen-komponen yang akan saya bahas pada hari ini yaitu ada pendahuluan, lalu ada pembahasan, dan yang ketiga ada kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Pada saat ini, masyarakat, negara, bahkan dunia tengah dihadapi oleh pandemi global yaitu virus corona atau COVID-19 yang berasal dari Wuhan, lalu tersebar ke seluruh negara termasuk Indonesia. Diketahui bahwa virus ini berbahaya karena sudah banyak memakan korban jiwa. Seluruh negara memberlakukan lockdown dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19. Di Indonesia pada 2 Maret 2020 hingga 31 Maret 2020, pasien positif terinfeksi COVID-19 sudah mencapai 1.528 jiwa. Sementara itu, dari jumlah tersebut terdapat 81 pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan 136 pasien meninggal dunia. Dengan jumlah yang terus meningkat tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menyelamatkan seluruh warga negara, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan yang menginstruksikan untuk bekerja dan belajar dari rumah kepada seluruh elemen masyarakat. Pada 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan pada masa darurat penyebaran COVID-19 yang menjelaskan bahwa proses pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran daring dapat dijadikan solusi pembelajaran jarak jauh ketika terjadi pandemi COVID-19 diterapkan oleh seperti yang terjadi ketika pemerintah menetapkan kebijakan social distancing. Social distancing diterapkan oleh pemerintah dalam rangka membatasi interaksi manusia dan menghindarkan masyarakat dari kerumunan agar terhindar dari penyebab virus COVID-19. Kebijakan ini menjadi kegiatan belajar mengajar dalam konteks tatap muka dihentikan sementara. Pemerintah mengganti pembelajaran dengan sistem pembelajaran daring melalui aplikasi pembelajaran daring yang sudah ada. Dengan adanya kebijakan ini menjadikan pembelajaran daring yang sebelumnya masih tidak maksimal diterapkan menjadi satu-satunya pilihan bentuk pembelajaran. Oleh karena itu, berbagai media pembelajaran sangat diperlukan untuk membantu kegiatan pembelajaran daring ini. Salah satunya yaitu media Google Classroom. Google Classroom merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan terciptanya ruang kelas di dunia maya. Selain itu, Google Classroom bisa menjadi sarana distribusi tugas, admin tugas, bahkan menilai tugas-tugas yang dikumpulkan. Hal ini dikutip dari Herman dalam HAMI 2017. Dengan demikian, aplikasi ini dapat membantu memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan proses belajar dengan lebih mendalam. Hal ini disebabkan karena baik siswa maupun guru dapat mengumpulkan tugas, mendistribusikan tugas, menilai tugas di rumah atau dimanapun tanpa terkait adanya waktu atau jam pelajaran. Google Classroom sesungguhnya dirancang untuk mempermudah interaksi guru dan siswa dalam dunia maya. Aplikasi Google Classroom ini juga memberikan kesempatan kepada guru untuk mengeksplorasi gagasan ilmu yang dimilikinya kepada siswa. Guru memiliki keleluasan waktu untuk membagikan ilmu dan memberikan tugas mandiri kepada siswa. Selain itu, guru juga dapat membuka ruang diskusi bagi siswa secara online. Namun demikian, terdapat syarat mutlak dalam pengaplikasian Google Classroom ini, yaitu Google Classroom membutuhkan akses internet.
Aplikasi Google Classroom ini juga dapat digunakan oleh siapa saja yang tergabung dengan kelas tersebut. Kelas yang didesain oleh guru yang sesuai dengan kelas sesungguhnya atau kelas nyata dalam sekolah. Terkait dengan anggota kelas dalam Google Classroom, Herman dalam HAMI 2017 menyatakan bahwa Google Classroom menggunakan kelas tersedia bagi siapa yang memiliki Google Apps for Education, serangkaian alat produktivitas gratis termasuk Gmail, dokumen, Drive, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada bagian pembahasan. Yang pertama saya akan membahas mengenai media pembelajaran. Kata media pembelajaran berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Eli mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. 20 Association for Education and Communication Technology mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu penyaluran informasi. Sedangkan Education Association mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Menurut Umar Hamalik, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya yakni mengenai Google Classroom sebagai media pembelajaran. Seperti yang dilansir pada laman resminya edu.google.com, Google menyatakan bahwa Google Classroom merupakan sebuah layanan portal yang efisien untuk memudahkan pengajar dalam mengelola materi dan tugas ajar. Selain memudahkan pengajar, dari sisi pembelajaran pun, Google Classroom dianggap sebagai media pembelajaran daring yang ranah kuota internet. Karena memang pola akses layanan kelas daring di platform tersebut diciptakan layaknya sosial media yang membutuhkan kuota berlebih yang tidak membutuhkan kuota berlebih untuk mengaksesnya. Manfaat Google Classroom menurut Dia 2017, Google Classroom ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran secara online, dapat diperoleh secara gratis, serta dapat digunakan untuk perangkat apapun. Salah satu kecanggihan aplikasi ini adalah dapat digunakan secara bersama-sama dalam kelompok secara kolaboratif. Ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan dari Google Classroom dalam pemanfaatannya sebagai learning management system. Hanya perlu beberapa menit untuk menyiapkan alur tugas yang sederhana dan tanpa kertas memungkinkan pengajar memeriksa dan menilai tugas dengan cepat di satu tempat. Siswa dapat melihat semua tugasnya di laman tugas dan semua materi kelas secara otomatis disimpan ke dalam folder di Google Drive. Google Classroom memungkinkan pengajar untuk Terdapat studi relevan dari penelitian Sabran dan kawan-kawan dengan judul Keefektifan Google Classroom sebagai media pembelajaran. Dari hasil penelitian tersebut, terdapat aspek perencanaan pembelajaran Google Classroom termasuk dalam kategori cukup efektif dengan persentase tingkat kecenderungan sebesar 77,57%.
Baik, selanjutnya masuk pada bagian kesimpulan. Dengan kondisi pandemi saat ini, pembelajaran matematika menjadi kurang efisien karena guru dan peserta didik tidak dapat bertatap muka secara langsung. Tantangan mendasar pada pembelajaran matematika sendiri adalah bagaimana guru bisa melakukan pembelajaran yang mudah dan menyenangkan meskipun peserta didik sedang belajar di rumah. Alternatif dari permasalahan yang dihadapi adalah dengan menggunakan media pembelajaran Google Classroom karena mudah untuk pengaplikasiannya. Permasalahan pembelajaran di masa COVID-19 ini mengindikasikan bahwa dengan pembelajaran secara daring tidak hanya memudah peserta didik untuk tetap dapat melakukan pembelajaran meskipun dari rumah masing-masing, tetapi ada juga kendala yang dihadapi oleh tiap-tiap penggunaan media Google Classroom, di antaranya sinyal yang kurang stabil, sering terjadi pemadaman listrik, kondisi rumah yang cenderung ramai dan tidak punya handphone. Adapun kemudahan yang terdapat dalam penggunaan Google Classroom yakni ialah peserta didik tetap bisa belajar meskipun peserta didik tidak berada di sekolah secara langsung. Demikian penyampaian presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.